Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil resume saya mengenai materi jenis data dan sumber data. Yang pertama, data merupakan komponen yang krusial sehingga dalam perjalanannya data yang dikumpulkan harus memenuhi syarat pada pemeriksaan keabsahan data. Data dalam biostatistik umumnya didasarkan pada pengamatan individual. Data tersebut merupakan pengamatan atau pengukuran yang dilakukan pada unit sampel terkecil. Unit sampel terkecil ini seringkali tetapi tidak selalu juga merupakan individu dalam pengertian biologis biasa. Data dapat diartikan sebagai serangkaian fakta atau sekumpulan keterangan tentang sesuatu objek, ide, situasi, kondisi, peristiwa, atau fenomena yang dapat digunakan untuk menyusun informasi yang bermakna dan lebih mudah dimengerti oleh pembacanya. Manfaat fungsi data sebagai suatu acuan kegiatan, sebagai dasar perencanaan, dasar untuk membuat keputusan, sebagai bahan untuk evaluasi. Jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada data kualitatif, yang dimana data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna, seperti contoh persepsi konsumen terhadap botol air minum dan kemasan. Data kuantitatif, yang dimana penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif berarti penelitian yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematik. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, misalnya adalah jumlah pembeli pada Hari Raya Idul Fitri, tinggi badan siswa kelas 3 IPS 2, nilai matematika, dan lain-lain. Yang ketiga ada data kategorik. Suatu data dengan berubah kualitatif yang dihasilkan dari pengklasifikasian atau penggolongan suatu data. Data numerik, suatu data kuantitatif di mana atribut yang dimilikinya bertipe numerik. Yang kelima ada data distrik, salah satu data kuantitatif dan sering juga disebut data nominal. Yang keenam ada data kontinum. Data kontinum adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran, yaitu data yang besarannya dapat menempati semua nilai yang ada di antara dua titik. Data hitung, data ukur, yang dimana data yang diperoleh melalui proses pengukuran dan biasanya bersifat kontinu. Ciri-ciri data ukur bisa memiliki nilai desimal atau pecahan. Jenis data berdasarkan fungsi, ada data epidemiologi yang biasanya dianggap sebagai cabang ilmu kedokteran yang menangani populasi dan individu, sementara dokter di rumah sakit mempertimbangkan pengobatan dan yang terbaik yang diberikan kepada setiap pasien. Yang kedua ada data klinis, yang diartikan sebagai data hasil pemeriksaan pasien, pengobatan, dan perawatan yang dilakukan oleh praktisi kesehatan dan penunjang medis terhadap pasien rawat inap maupun rawat jalan. Yang ketiga ada data administrasi. Secara etimologis atau asal kata administrasi berasal dari bahasa Inggris administration, dengan bentuk infinitifnya to administer, yang diartikan sebagai to manage atau mengelola. Ada juga sumber data. Yang pertama, data premier, diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik individu maupun kelompok. Yang kedua ada data sekunder, yaitu sumber data penelitian diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga data tersier,
Data tersier adalah sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bagi data primer dan data sekunder. Berikut saya akan memberikan contoh kasus dari pemaparan materi saya. Pertama itu, ada di sebuah perusahaan riset pasar melakukan survei terhadap 100 pelanggan untuk memenuhi kebutuhan kepuasan mereka terhadap produk terbaru yang diluncurkan. Berikut adalah beberapa data yang diperoleh dari hasil survei. Usia pelanggan, jenis kelamin pelanggan, pendapatan bulanan pelanggan, ulasan pelanggan mengenai produk, baik, cukup, buruk, jumlah produk yang dibeli dalam sebulan, pelanggan membeli produk tersebut. Lalu pertanyaannya sebutkan jenis skala pengukuran yang sesuai untuk setiap data di atas dalam bentuk nominal, ordinal, interval, atau rasio. Maka jawabannya jenis skala pengukuran yang dimana usia pelanggan rasio memiliki 0 absolut dan bisa dilakukan operasi matematika. Yang kedua, jenis kelamin pelanggan nominal hanya berupa kategori tanpa urutan. Yang ketiga, pendapatan bulanan pelanggan rasio bisa dihitung dan dibandingkan secara proporsional. Ulasan pelanggan mengenai produk ordinal yang dimana memiliki urutan tetapi selisih antar kategori tidak dapat dihitung secara sistematis. Jumlah produk yang dibeli dalam sebulan yaitu rasio sebab memiliki nilai absolut dan dapat dihitung jumlahnya. Lalu ada ulasan pelanggan membeli produk yang dimana itu nominal hanya berupa kategori tanpa lainnya. Lalu ada contoh soal kasus yang kedua, yaitu seorang peneliti ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik siswa di sebuah sekolah. Ia mengumpulkan data dari 50 siswa dengan informasi berikut: nama siswa, nilai rata-rata ujian matematika dalam satu semester, jumlah jam belajar setiap hari, tingkat kepuasan siswa terhadap metode mengajar guru, sangat puas, puas, cukup, tidak puas, sangat tidak puas, jenis sekolah, negeri atau swasta, tinggi badan siswa dalam bentuk sentimeter. Bagaimana cara mengubah tingkat kepuasan siswa menjadi data kuantitatif? Maka pembahasannya yaitu cara mengubah tingkat kepuasan siswa menjadi data kuantitatif. Gunakan skala Likert. Misalnya, sangat puas dengan nilai 5, puas dengan nilai 4, cukup dengan nilai 3, tidak puas dengan nilai 2, dan sangat tidak puas dengan nilai 1. Baiklah, sekian pemaparan saya mengenai materi jenis data dan sumber data. Selamat malam, terima kasih.